Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan di hari ini, kita akan berdoa dulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Kita akan Bapak akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir, nanti tolong disebutkan. Atas nama Dinda Naura, sebut hadir ya. Kemudian ada Fazla, Fatikatur Rahmah, Fatikatur Rahmah. Kemudian ada Fatimah, Gendari, Gendis. Gendis tuh kakak kamu kan? Griselda, Husna, Kailin, Mikaela, Nabila, Ros, kakaknya Ipin Upin ya? Kak Ros, Sakila, ada Sakila A, Sakila B, Sakila Kansa, Sakila Hidayat, Sarifah, Faira, Zahwa. Terima kasihnya pada lemes. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua satu, tepuk tangan. Baik. Dan kita masuk ke coding. Computational thinking, ada yang bisa menjelaskan apa itu computational thinking? Kita mengulangi materi yang sebelumnya. Silakan angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan computational thinking? Kita mengulang lagi sebelum ke materi berikutnya yang berkaitan dengan pemecahkan data. Data itu dikelompokkan menjadi berapa kemarin? 2. Apa saja? Kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dan data kuantitatif. Contoh data kualitatif, kalau kuantitatif ya berupa angka yang dapat dihitung. Kemudian di situ ada sumber data. Nah, sumber data apa saja kira-kira? Media sosial. Kemudian apa lagi? Sumber data lagi. Kemudian materi berikutnya ada lagi tentang pengelolaan dan analisis data. Nah, ada 3 di situ. Apa saja? Yang pertama, simpanan data atau storage. Terus pemrosesan data. Yang ketiga adalah analisis data. Itu pertemuan yang sudah kita bahas kemarin. Nah, pertemuan berikutnya tentang mengapa data itu penting. Mengubah informasi yang mentah, artinya informasi yang masih ragu atau masih tidak jelas. Dengan didukung data tersebut, maka informasi itu menjadi jelas dan itu bisa dijadikan sebagai fakta. Nah, contoh lain misalkan kemarin ada orang meminta tolong di luar, ya, tolong katanya. Kemudian itu kan informasinya tidak jelas. Kemudian dibuktikanlah dengan data tersebut, minta tolong ini kenapa. Kemudian kamu lihat di luar ternyata ada. Sudah dapat? Katakan yang sudah 1. Katakan yang 2. Haus. Ya, masalah. Solusinya kalau haus apa?
Solusinya adalah solusi masalah haus itu adalah minum. Cara untuk mendapatkan minum ini ya, tentunya ada proses, dan proses itu harus berurutan. Minum teh manis, maka algoritmanya adalah ya mulai. Kita mulai dengan niat dulu. Yang pertama, siapkan bahan atau gelas. Yang kedua, siapkan teh dan gula. Yang keempat, siapkan air panas. Setelah air panas baru masukkan gula ke dalam teh ke dalam gelas. Setelah masukkan teh ke dalam gelas, aduk-aduk, diaduk menggunakan sendok. Setelah diaduk-aduk, sajikan dengan soda. Nah itu ya. Jadi masing-masing punya solusi. Nah ini tugas kalian. Masalah apa yang kamu hadapi, contohnya adalah seperti ini. Kemudian solusinya terangkan. Oke, silakan. Sudah dapat 3? Solusinya ini bisa menggunakan teknologi ataupun cara manual. Ya, tergantung masalah apa yang kalian hadapi, maka di situ solusinya bisa menggunakan teknologi ataupun secara manual. Saling egois antar teman. Kedua, tidak bisa mengerti antar sifat teman. Yang ketiga, uang jajan habis. Solusi yang pertama kira-kira apa? Solusi yang pertama, kita harus bicara langsung antar teman dan saling menurunkan egois satu sama lain. Terus yang kedua? Yang kedua, kita antar teman butuh bicara langsung dan berkumpul satu sama lain dan saling memahami perasaan dan sifat satu sama lain. Karena kita semua dari ibu bapak yang berbeda dan pastinya kita mempunyai sifat yang berbeda-beda. Yang ketiga, minta tolong ke mama untuk TF-in uang ke mama. Kamu punya masalah, tidak punya uang. Tidak punya uang. Ada 2 penyelesaian. Ada menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Contohnya tadi, mah transferin uang dong, misalkan. Karena ada kepentingan ini, misalkan. Maka akan mengerti. Tetapi ada yang instan. Ketika punya masalahnya tidak punya uang, akhirnya kamu mengambil punya orang lain. Itu selesai nggak masalah tidak punya uangnya? Selesai, kan masalahnya tidak punya uang, berarti harus punya uang, berarti selesai. Tetapi akan ada masalah yang lain. Nah itu dalam computational thinking itu jangan sampai terjadi. Ketika ada masalah itu ada masalah yang lebih besar lagi, maka itu tidak boleh. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan tugas yang tadi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa untuk pengisi doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang tiket jangan lupa tugas tiketnya, pastikan kelasnya bersih dan rapi. Silakan